Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla di bulan yang terbaik, yaitu bulan Muharram, yang salah satu bulan diharamkan atau dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang lebih kebaikan Allah kepada kita dihidupkan pula di hari yang terbaik dari semua hari, yaitu di hari Jumat. Maka hendaknya kita menyebutkan diri kita dengan amalan-amalan yang terbaik, yang salah satunya hendaknya kita memperbanyak salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ketika kita bersalawat dengan lisan kita, hendaknya menjadi tolak ukur dalam hati dan kehidupan kita. Jadi bukan hanya bersalawat yang membasahi bibir kita, tapi tidak di atas keyakinan pada hati bahwasanya memang tidak ada jalan keselamatan. Karena salawat sekali lagi adalah kita memohon untuk Nabi dan untuk Nabi Ibrahim keselamatan. Dan hakikat ketika kita mengucapkan sesuatu adalah mengikuti sesuatu itu, yaitu mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu hakikat salawat yang kita lontarkan pada lisan kita, didasari dengan keyakinan kita, dan hendaknya amalan hari-hari kita dengan mengukurnya dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengukurnya dengan kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana yang telah kita kisahkan dari kisah Nabi Ibrahim, dari awal mudanya itu memiliki keimanan yang sangat kuat, ketawakalan yang sangat kuat. Dan alhamdulillah, kita telah menjelaskan dari sebab dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan akan kita lanjutkan setelah pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Raja Namrud itu tercengang melihat kejadian yang aneh sekali, yang dimana sifat api membakar bahkan menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana manjanik yang dilemparkan Nabi Ibrahim bahkan dalam keadaan terikat. Bahkan dari sebagian riwayat sempat Nabi Ibrahim alaihi salam itu berbicara kepada Jibril ketika di atas, berarti jauh jaraknya antara manjanik dengan apinya. Ketika berada di atas langit, ketika dilemparnya, sampai-sampai malaikat Jibril datang ingin membantu Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Wa amma ilaika fala. Adapun kalau kamu yang ingin membantuku, saya tidak menginginkannya. Wa amma 'alallahi na'am. Adapun kalau Allah yang ingin membantuku, betul, saya menginginkan pertolongan Allah Azza wa Jal. Maka dari itu telah datang dalam riwayat Ibnu Abbas yang dibawakan oleh Imam Bukhari tentang doanya, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya cukuplah Allah yang menjadi sebagai penolongku, cukuplah Allah yang menjadi sandaranku, dan dialah sebaik-baik penolong dan penyandaran diberikan kepadanya. Itu diantara dua doa yang disandarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu, setelah matinya api, maka Raja Namrud terheran. Bagaimana kehebatan Tuhan Nabi Ibrahim ini. Akhirnya Nabi Ibrahim ketika setelah dibakar tidak langsung dibebaskan. Akan tetapi setelah api padam, Nabi Ibrahim diajak ke istana raja, yaitu Raja Namrud. Karena Raja Namrud terheran, Tuhan dari mana Tuhannya Nabi Ibrahim ini? Akhirnya terjadilah perbincangan. Diambillah Nabi Ibrahim alaihissalam, dibawa kepada seorang raja. Bagaimana Tuhanmu? Kata Nabi Ibrahim, Rabbil ladzi yuhyi wa yumit.
Tuhan saya yang itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Tapi raja sekali lagi membangkang. Dia mengatakan, ana uhyi wa umit. Saya juga mampu menghidupkan dan mematikan. Karena sekali lagi bahwa Raja Namrud ini bahkan dia sempat mengaku menjadi Tuhan. Dia mengatakan, ana uhyi wa umit. Saya mampu menghidupkan dan mematikan. Akhirnya dia panggil 2 orang yang dipenjara. Dia memerintahkan ajudannya memanggil 2 orang yang dipenjara. Setelah datang, maka dia perintahkan ajudannya untuk membunuh satu dengan panah. Jadi dibunuh satu dan dimaafkan satu. Kata Raja Namrud, ana uhyi wa umit. Saya menghidupkan dan mematikan. Adapun orang ini saya hidupkan karena saya ampuni. Dan yang satunya saya matikan karena itu keinginan saya. Sehingga kata Nabi Ibrahim, kalau begitu Tuhan saya menghidupkan matahari dari timur, Tuhan saya menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah kamu dari barat. Ini diantara langsung fabuhital ladzi kafar, terdiam dan tidak boleh menjawab karena dia takut. Dari kata para ulama, dari sebagian ahli tafsir mengatakan Raja Namrud tidak lagi membela, tidak lagi melawan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau begitu saya tidak mampu. Kemudian mampukanlah Tuhanmu, tidak. Dia takut jangan sampai Nabi Ibrahim lagi berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan sebagaimana api yang panas menjadi dingin. Sehingga Raja Namrud tidak mampu membantah dan disitulah terbebaskannya Nabi Ibrahim. Semuanya terdiam, yang di dalam istana juga ikut terdiam. Akhirnya Nabi Ibrahim terbebaskan dan pulang. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kampungnya. Ada yang mengatakan setelah yang pernah kita kisahkan, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim ke Syam. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim ke Hiran. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam ke Baitul Haram, yaitu Baitul Maqdis. Yaitu Baitul Maqdis, Palestina. Adapun yang benarnya adalah ke Hiran. Boleh dibaca Hiran dalam wasan sarafnya fi'al, boleh juga Harran dalam wasan fa'al. Ini kenapa terjadi perbedaan bacaan di kalangan para ahli bahasa? Disebabkan kitab-kitab yang datang dari sejarah dahulu itu bahasa Arabnya tidak memiliki harokat. Sehingga para ahli bahasa ketika wasannya ada yang semisal, maka boleh dibaca dengan keduanya karena ada kemungkinan. Jadi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah ke Hiran dan sempat juga ke Syam. Jadi kita gabungkan semua pendapat. Nabi Ibrahim pernah ke Baitul Maqdis, pernah ke Hiran, pernah juga ke Syam. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam dia tujuannya pergi ke Hiran. Dan di Hiran ini, disitulah tempat yang banyak manusia juga beribadah selain kepada Allah. Tapi di Hiran kebanyakan ibadah manusia dengan ibadah-ibadah benda-benda langit. Ibadah-ibadah benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang. Adapun di Babylon yaitu Babil, di tempatnya Nabi Ibrahim lahir, itu kebanyakan benda-benda bumi seperti patung, pepohonan dan selainnya. Jadi perlu diperhatikan dua dakwah Nabi Ibrahim semuanya artinya seseorang dilarang dia beribadah benda-benda langit ataupun benda-benda bumi kepada malaikat-malaikat dan selainnya, itu dilarang sebagaimana dari kelakuan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam di antara keajaibannya insyaallah akan kita kisahkan tentang Sarah ketika dia dirampas oleh raja. Karena waktu yang membatasi kita, sekali lagi pelajaran yang kita ambil bahwasanya Nabi Ibrahim setelah dia diusir oleh raja karena keadaan raja lagi tidak mau mengganggu Nabi Ibrahim karena takut. Para ajudannya tidak mau lagi mengganggu Nabi Ibrahim karena takut. Nabi Ibrahim akhirnya hijrah. Di sini memberikan pelajaran kalau kita memiliki suatu tempat yang dimana tempat itu kita tidak bisa beribadah kepadanya, jangan mau terpaku dengan suatu tempat, pindah ke tempat yang lain. Bumi Allah luas. Semua yang ada di penjuru dunia adalah bumi Allah. Intinya Nabi Ibrahim mencari tempat yang dimana dia terbebaskan dari peribadatan kepada selain Allah.
untuk bisa beribadah hanya kepada Allah semata. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.